Terima kasih. Tragedi tewasnya seorang siswi SMA di Jakarta akibat kabel yang menjuntai di jalan kembali menyoroti persoalan keselamatan infrastruktur utilitas di ibu kota. Di tengah upaya pemerintah merapikan jaringan kabel, insiden ini memunculkan pertanyaan besar mengenai pengawasan dan penataan utilitas yang masih semrawut. Insiden tragis menimpa seorang siswi SMA Jakarta di Jalan Losar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, menyisakan banyak pertanyaan. Korban diduga terjatuh setelah sepeda motor yang ditumpanginya tersangkut kabel seling yang melintang di jalan sebelum akhirnya terlindas bus sekolah. Peristiwa ini tidak hanya menjadi sorotan terkait keselamatan berlalu lintas, tetapi muncul juga dugaan adanya kelalaian dalam penataan utilitas di ruang publik. Kita bahas dalam Kopi Pagi bersama saya, Agi Kurniasandi. Jakarta sebagai kota metropolitan dan pusat ekonomi Indonesia ternyata masih menyimpan banyak persoalan di usianya yang telah menginjak 499 tahun. Salah satunya masalah kabel yang semrawut. Ya, pemandangan kabel berantakan dapat dijumpai di beberapa sudut Jakarta. Bahkan akibat kabel semrawut, nyawa pelajar SMA harus terenggut. Insiden tragis terjadi pada Kamis 18 Juni 2026 sekitar pukul 5.30 pagi. Kala itu siswi kelas 10 sebuah SMA di kawasan Bulungan tengah berboncengan motor di Jalan Loser. Tiba-tiba stang motor diduga tersangkut kabel seling yang terjuntai. Motor pun oleng, lalu korban terjatuh dan terlindas bus sekolah yang melaju dari arah belakang. Akibatnya, nyawa perempuan muda itu melayang. Polisi turun tangan dan telah memeriksa sejumlah saksi serta memanggil pihak yang dianggap bertanggung jawab atas tragedi ini. Ini bukanlah kecelakaan biasa, namun jadi alarm bahaya atas lemahnya pengawasan dan buruknya tata kelola infrastruktur pengelolaan utilitas perkotaan yang berdampak pada kekhawatiran masyarakat. Untuk kabel semrawut ini sih sangat bahaya untuk kendaraan atau enggak pengguna jalan kaki kan banyak ya. Susah banget ya, apalagi yang udah pelosok-pelosok gitu yang masuk-masuk gang gitu kan, karena benar-benar mengganggu pemandangan dan sangat berbahaya juga. Buruknya penataan jadi PR besar bagi pemerintah Provinsi Jakarta untuk membenahi kesemrawutan kabel. Harusnya kota itu punya multi utility tunnel, ya, MUT ya, itu kayak ducting. Jadi Jakarta ini kota yang tidak terencana sejak awalnya. Jadi dia kota yang tumbuh kembang tanpa dukungan pembangunan infrastruktur, khususnya utilitas kota yang terencana. Penataan kota yang rapi didukung infrastruktur bawah tanah sebagai jalur bersama untuk penempatan berbagai jaringan utilitas jadi kebutuhan mendesak bagi Jakarta. Kendala terbesar kalau untuk di Jakarta itu karena kita kendala pembebasan tanah dan pembangunannya, karena kondisi jalan kita tidak mendukung kemudahan, kelancaran kalau ada pembangunan seperti itu. Di bawah tanah itu hanya untuk jalan-jalan tertentu aja. Contohnya sekarang aja ketika ada pekerjaan pembangunan saluran limbah di Jakarta, ada gali sini gali sana, macet di mana-mana. Sepekan setelah insiden tragis, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyatakan telah menandatangani perda tentang penataan kabel di Jakarta. Kabel ini sekarang sedang dalam penataan. Karena perdanya juga sudah saya tanda tangani. Perda tentang FGOT. Dan kalau dulu kabel-kabel ini kan tidak bisa dimasukkan ke dalam karena memang belum ada payung hukumnya. Sekarang dengan itu, apalagi sekarang sudah ada beberapa perusahaan atau entitas swasta yang akan bekerja sama dengan pemerintah DKI Jakarta untuk penanganan kabel-kabel itu. Kebijakan ini diharapkan tidak hanya menghilangkan kabel semrawut yang merusak pemandangan, tapi juga mengurangi risiko kecelakaan akibat kabel menjuntai. Peristiwa ini menjadi pengingat penting bahwa penataan utilitas di ruang publik harus mengutamakan aspek keselamatan agar tidak lagi memakan korban jiwa. Kita berharap proses hukum berjalan secara transparan dan pihak yang terbukti lalai dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Demikian Kopi Pagi edisi kali ini. Saya Agi Kurniasandi dengan juru kamera Ilham Ilyas. Pamit, sampai jumpa.